ba'da kulli mihnatin minha. Setiap cobaan pasti ada pemberian. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Hal-hal yang berat pasti ada akhirnya. Dan bagi seorang mukmin, akhir apapun itu semua adalah karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan lupakan Masjidil Aqsa. Ingat, ikat dia di hati kita sebagaimana Nabi mengikat buraq di Masjidil Aqsa. Jangan lupa kewajiban kita. Mau ngomong seperti apa, media bicara seperti apa, tapi ingat bahwa masih ada tempat mulia yang Allah amanahkan untuk kita jaga, sekarang masih berada dalam penjajahan. Maka kita doakan dan kita bantu, saudara-saudara. Yang ketiga, azamatu qudratillah, bahwa dari Isra dan Mi'raj ini jangan kita ada pikiran bahwa karunia Allah itu ada batasnya. Jangan ukur Allah dengan ukuran kita. Karena itu selalulah siap untuk menerima karunia Allah, tapi ikuti prosesnya dengan baik. Anak-anakku, sadari ini hal yang disadari oleh Al-Maghfurullah puluhan tahun yang lalu. Maka doa Al-Maghfurullah, wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watan bil, itulah kesadaran Al-Maghfurullah. Jadi kita ber-NWDI ini bukan gaya-gaya dipancar saja. Ber-NWDI ini bukan membanggakan yang sudah ada, tapi merintis yang belum ada. Ber-NWDI, berdakwah itu adalah meluaskan, memperpanjang jejak langkah dakwah kita. Itu fil alamin. Tanggung jawab. Mudah-mudahan anak-anakku santri-santriwati paham ya, tanggung jawab. Dan itu bekalnya ilmu. Kalau sudah ada ilmu, nanti Allah yang ngatur. Yakin saja. Tahu anak-anakku dulu, guru-guru saya di Mesir itu, guru-guru saya di Mesir itu tidak ada istilahnya anak orang kaya, anak pejabat, tidak. Rata-rata aktsaruhum minal aryaf. Sebagian besar itu dari jauh-jauh. Minas Sa'id, dari dataran tinggi sana di Sa'id itu. Padang pasir. Minal aryaf, daerah-daerah pinggiran. Tapi karena kekuatan azimah, karena kesadaran, karena kesanggupan, karena kesungguhan, mereka menjadi masyayikhul kibar ila azali syahid. Mereka menjadi guru-guru besar yang hasil dari pendidikannya itu mengalir dari generasi ke generasi. Karena itu siapkan dengan ilmu sebaik-baiknya jalan untuk menunaikan tanggung jawab ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang hormati para orang tua, para tokoh yang ada di depan. Tadi yang tanya kepada Bapak
Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Thahir Azhari, saya si hadir orang tua yang masih ada di Pancor di Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah ada di depan beliau. Kemudian siapa lagi? Tuan Guru Salim ini sudah orang tua belum nih? Atau masih setengah tua? Nus-nus cinta saya. Kemudian ada Amu Haji Fakhruddin. Beliau kemudian siapa ini ya? Semua orang tua kita mudah-mudahan disehatkan di afiat. Alhamdulillah. Banyak yang tidak saya sebutkan, tapi ada dalam ingatan dan kenangan saya para tokoh, para pimpinan yang telah mentakmir di Pancor ya, dalam puluhan tahun yang lalu. Saya ingat dulu pada 1997, beberapa hari ba'da wafat Syekhina Murabbi Arwahina Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, itulah saat pertama saya di sini diminta untuk berbicara di mimbar oleh para tokoh Pancor. Saya ingat nama beliau-beliau, sebagiannya hari ini rahimahumullah rahmatal abror. Beliau-beliau telah wafat. Mari kita bacakan Fatihah nih. Kita bacakan Fatihah untuk man assasa hadzal masjid wal qaimin ala hadzal masjid, yang telah mendirikan, ikut bersama mendirikan masjid ini, termasuk Maulana Syekh dan semua orang tua, para pentakmir yang telah wafat. Semoga Allah Ta'ala rahmati, Allah Ta'ala jadikan kubur beliau menjadi raudhah min riyadil jannah wa askanahum fasihah jannati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul Syekh As-Sayyid Atiyah Mab'uth Al-Azhar Al-Syarif di Indonesia, di Pancor, dan para tuan guru, para asatidz, para tokoh masyarakat desa atau kelurahan Pancor yang tiang banggakan, beserta seluruh jamaah Masjid Besar At-Taqwa, wabil khusus at-tullab wa talibat, fatahallahu alaina wa alaikum futuhal arifin, dan khusus para santri dan santriwati, kita doakan semuanya murid-murid di perguruan NWDI kita mendapatkan ilmu yang barokah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang pantas untuk diperingati. Kadang dan bahkan banyak peristiwa yang sebenarnya tidak perlu diperingati, apalagi dibesar-besarkan ya. Termasuk misalnya pesta akhir tahun, itu sebenarnya tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Kalau bagi seorang muslim, intiqal, perpindahan, kalau dalam Al-Quran itu kan disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam suratul Furqan ya, khilfatan, bahwa Allah Ta'ala menjadikan bergiliran waktu datang dan pergi, siang dan malam, liman arada ayyadzakkara au arada syukura, untuk tempat kita bermuhasabah, untuk tempat kita bertadabur dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak perlu terlalu dimegah-megahkan. Adapun malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang ini pantas untuk kita peringati. Salah satu yang paling mendasar mengapa Isra dan Mi'raj ini kita peringati, kita syukuri, kita ingat setiap tahun di masjid-masjid kita, di majelis-majelis kita, termasuk malam hari ini di Masjid Besar At-Taqwa, adalah karena Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang melaluinya sampailah kepada kita ajaran sholat 5 waktu, kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban yang kata Allah, yang kata Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana,
wa bainahum as-shalah. Batas demarkasi, istilahnya ujung yang membedakan, yang paling nyata. Kalau iman kan di dalam dada, tidak ada yang tahu kecuali orang itu melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan imannya. Tapi kalau dia diam saja, misalnya si Deni, nih anak santri, siapapun dari kalian pergi ke suatu tempat, katakanlah misalnya entah ke luar daerah, entah ke satu kampung yang jauh, atau bahkan ke luar negeri, orang tidak tahu kita ini beragama apa. Tidak tahu, tidak ada tertulis di jidat kita, di kening kita, ana muslim, tidak ada. Atau ana ghairu muslim juga tidak ada. Maka penanda yang paling pokok, kata Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara iman dan kufur itu adalah perbuatan sholat. Jadi sholat 5 waktu yang merupakan penanda paling jelas menjadi tiang agama, menjadi amal yang pertama dihisab, itu sampainya kepada kita melalui Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra dan Mi'raj. Sudah cukup itu menjadi sebab peristiwa ini kita peringati. Bahkan kalau kita tadi simak imam kita Syekh As-Sayyid Atiyah membaca di rakaat kedua surah An-Najm, di antara ayat Allah Ta'ala ketika mengisahkan tentang Mi'raj yang terjadi diri Rasul di Sidratul Muntaha, fa'auha ila 'abdihi ma auha, maka ia wahyukan kepada hambanya apa yang ia wahyukan. Kata para ulama, ma di situ litafkhim. Jadi istilahnya kalau bahasa Sasak, bangna Nabi sesuatu, tidak disebut sesuatu itu pokoknya bingkisan sesuatu. Ketika disebut kata sesuatu, maka tidak tahu itu istimewa. Justru dengan tidak disebutkan secara nyata, di situ menambah wibawanya. Maka kata para ulama, fa'auha ila 'abdihi ma auha, itu menunjukkan betapa berwibawa, betapa mulianya kewajiban sholat 5 waktu. Cukup itu menjadi sebab pada malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kita berbaris di masjid ini, bahkan tidak ada bangunan masjid kalau tidak untuk menegakkan sholat. Karena itu tawallada min as-sholat khairatun katsirah, lahirlah dari ibadah, kewajiban ibadah sholat itu banyak sekali kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita di dunia, apalagi di akhirat kelak. Dengan sebab kewajiban sholat itu didirikanlah masjid-masjid di buyutin azinallahu an turfa'a. Disitulah dibolehkan, diizinkan untuk diangkat asma Allah, untuk kita bertakbir, untuk kita sujud rukuk dan menjalankan ibadah. Demikian pula dengan sebab untuk mengajarkan sholat itu dibukalah majelis-majelis talim, dan demikian banyak kebaikan-kebaikan yang ada. Alhamdulillah. Karena itu maka dengan penuh kesadaran, bukan ikut-ikutan, bukan gagah-gagahan, tapi dengan penuh kesadaran kita memperingati pada malam hari ini Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terhitung sudah berapa kali kita berisra Mi'raj. Kalau saya misalnya umur saya 53 tahun bulan Mei nanti, udah banyak umur. 53 tahun berapa kali sudah berisra Mi'raj? Ya Allah, puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali. Ada bosannya enggak? Alhamdulillah tidak. Kenapa? Karena setiap kali peristiwa yang mulia yang berkaitan dengan diri Rasul itu kita peringati, dan di dalamnya ada juga hal-hal istimewa yang menyangkut kewajiban agama yang utama, maka saat itu kita mendapatkan hiburan, penenang hati. Dengan memperingati Isra dan Mi'raj seperti ini,
mudah-mudahan kita mendapatkan balsam liqulubina, mendapatkan penangguh bagi hati kita. Yang sempit mudah-mudahan dilapangkan hatinya. Yang susah menghafal matan jurumiyah, mana yang sudah hafal matan jurumiyah? Ada? Ada yang sudah hafal matan jurumiyah? Ya Allah, sebanyak ini gak ada yang hafal. Ya tulab, hal ahad minkum yahfaz hafizah matan al-jurumiyah? Ada yang sudah hafal matan jurumiyah? Man hafizul mutun hazal funun. Jangan lupa, kalau jadi santri itu ya, selain qiraah wa kitabah, al-hifz, hafal, menghafal. Dan setiap disiplin ilmu itu ada matan-matan pokok. Kata ulama, man hafizul mutun hazal funun. Kalau engkau menghafal matan-matan yang pokok itu, maka ilmu-ilmu yang banyak akan engkau raih. Nah, jadi kalau ada yang sulit menghafal, mudah-mudahan dimudahkan hafalannya dengan sebab hadir di majelis Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Yang susah dihilangkan kesusahannya, yang sedih diangkat sedihnya, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, banyak hal yang dapat kita ambil. Setiap kali kita berisra mi'raj, kita coba mencari hikmah untuk menjadi bekal. Itulah orang yang beriman. Fa'tabiru, mengambil pelajaran. I'tibar dari kata abur. Abur itu artinya nyebrang. Kenapa mengambil pelajaran itu diistilahkan dengan ibrah yang berasal dari kata menyeberang? Karena itu seakan-akan dari masa lalu kita menyeberang ke masa kini. Kejadian yang sudah lewat kita tarik ke masa sekarang untuk kita ambil pelajaran. Isra dan Mi'raj itu terjadi 1400-an tahun yang lalu. Kalau menurut Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa fi Ta'rif bi Huquqil Mustafa, itu kejadiannya 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya pada tahun ke-12 ba'da bi'satin Nabi. Nah, sudah 1400-an tahun kejadiannya kita tarik ke masa sekarang untuk kita ambil ibrah dan pelajaran. Apa yang dapat kita ambil, bapak-bapak, saudara? Banyak sekali. Yang pertama, ba'da kulli mihnatin minha. Setiap usainya satu cobaan, selalu ada pemberian. Usai cobaan ada pemberian. Kita lihat rangkaian peristiwa sebelum Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mihnatun ba'da mihnah. Jadi cobaan yang bergulung-gulung, yang sampai menyebabkan bukan hanya sakit sahabat, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Dan 2 di antara yang meninggal dunia adalah penyangga dakwah Nabi dan penghibur yang selalu menghibur hati Nabi. Yang pertama Abu Talib, dan yang kedua Sayyidah Khadijatul Kubra, istri dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib itu istimewa karena beliaulah yang menjadi pencegah dari segala macam niat-niat tidak baik orang Quraisy. Sedang pada Abu Talib tidak berani macam-macam. Begitu Abu Talib wafat, semau-maunya mereka menyiksa,
umat Islam dan menghina Nabi besar Muhammad SAW. Dua, meninggal. Abu Thalib, Sayyidah Khadijah. Selesai diblokade dakwahnya Rasulullah SAW, habis-habis selalu menemui hambatan, selalu menemui kesulitan. Maka berangkat beliau ke Taif, mengharap di situ ada penghiburan. Ternyata yang dijumpai adalah sumpah serapah dan bahkan lemparan batu. Tidak cukup lemparan batu, begitu perjalanan pulang ke Mekah, diberitahu orang Mekah oleh orang Taif, sebentar lagi Muhammad akan sampai, jangan kasih balik ke Mekah. Di Taif sudah kita habisi dia, istilahnya. Di Taif sudah kita buat dia kapok datang ke Taif, jangan kasih kembali ke Mekah. Maka ketika Rasul balik ke Mekah itu dihadang. Akhirnya beliau istajaro, minta perlindungan dari seorang penduduk Mekah yang non-muslim pada waktu itu. Tapi karena mencintai kebenaran, karena mencintai kebaikan, dia sanggup untuk melindungi dan menjamin Nabi besar Muhammad SAW. Bayangkan, pamannya wafat, istrinya wafat, pergi untuk mencari penghiburan yang didapat hinaan, mau kembali ke kampung halaman, ditutup semua pintu kecuali ada satu yang bersedia memberikan perlindungan. Nah, habis-habis coba. Nah, saat itulah ketika job sudah berat luar biasa sampai dinamakan Amul Huzn, maka datanglah minhatun, yaitu pemberian dan hadiah dari Allah, takriman wa tasliyatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau diisrakan dan dimi'rajkan. Alhamdulillah. Bagi Nabi itu sangat terasa. Nabi tidak pernah putus asa, tapi sebagai manusia ada kesedihan yang mendalam dan luar biasa. Maka Rabbuna tabaraka wa ta'ala karramahu wa sallahu bil Isra wal Mi'raj. Nabi dimuliakan dan dihibur oleh Allah, diberikan karunia Isra dan Mi'raj. Bapak-bapak dan saudara, ba'da kulli mihnatin minhah. Setiap usai cobaan selalu ada pemberian. Maka dari sini mari kita ambil sebagai bekal hidup kita, sebagai bekal hidup kita. Yang kita ambil adalah optimisme. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa setiap kesulitan-kesulitan pasti ada akhirnya. Bahkan pun ya, kalau kesulitan itu berupa penyakit, ya, lalu akhirnya adalah kematian, bagi orang beriman kematian itu juga minhah. Kematian itu juga hadiah dari Allah. Kan dengan sebab kematian itu semakin dekat orang beriman untuk mendapatkan karunia-karunia Allah yang kekal. Kalau meninggal itu kan semakin dekat. Kan kalau kata di dalam sebuah riwayat, fa innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah manzilah pertama dari negeri akhirat itu. Artinya bagi orang beriman bahwa bahkan pun sesuatu yang dihitung oleh manusia sebagai musibah pada hakikatnya bisa jadi merupakan awal dari nikmat yang besar dan nikmat yang hakiki. Jadi kalau sakit tetap kita punya optimisme, insya Allah sembuhkan. Mudah-mudahan semua yang sakit disembuhkan. Bahkan nauzubillah min dzalik, tapi bahkan kalau akhir dari penyakit itu adalah kematian, itu juga bagi orang beriman kalau sudah terjadi itu minhah.
itu juga merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mau dunia seperti apa, mau dunia bolak-balik seperti apa, keadaan disebut ada prediksi bahwa tahun 2025 banyak sekali cobaan-cobaan, ada tantangan ekonomi, sosial, dan keadaan global, segala macam analisa orang-orang pintar. Tapi mari kita ambil semangat dari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa bahkan pun ketika mihnatun itu ja'at au atat ilaina fa inna ba'daha minhatun. Bahkan pun ketika cobaan itu datang, kita yakin bahwa pasti ada akhirnya, dan setelah akhirnya itu ada pemberian yang istimewa dari Allah. Alhamdulillah, itu nikmatnya jadi orang beriman. Coba kalau orang tidak beriman, kerjanya menyusahkan dunia saja. Begitu dia dapat cobaan, dia pusing, dia bahkan sakit, dah habis-habis pikirannya, seakan-akan tidak pernah ada akhirnya, karena dia tidak tergambar ada setelah dunia kehidupan kekal, yang di situ orang beriman diberikan karunia yang jauh lebih hebat dari apa yang ada di dunia. Nggak tergambar bagi orang yang tidak beriman. Nikmatnya menjadi orang beriman, kita yakin bahwa setelah dunia ini ada kehidupan yang lebih baik. Dan karena itu, sesulit-sulitnya keadaan kita tetap optimis, dan kita yakin selalu ada pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman memang bapak-bapak saudara, ada doa ulama, ya. Allahumma ja'al qurbi ilaik ba'da ni'mah la ba'dal musibah. Nah, kalau kita boleh milih, ya, kalau kita boleh milih bapak-bapak saudara, mau menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah setelah nikmat atau setelah musibah? Mau yang mana? Setelah nikmat atau setelah musibah? Jadi orang yang semakin rajin ke masjid setelah perdagangannya untung, atau jadi orang yang rajin ke masjid setelah dagangannya bangkrut? Mau pilih yang mana? Hah? Mau pilih yang mana? Ya tentu kita pilih yang pertama. Itu doa kita. Kita menjadi orang yang lebih baik adalah ibrah dari nikmat, bukan disebabkan karena setelah datangnya musibah. Maka kita selalu doa, ya Allah, jadikanlah saya orang yang bisa mengambil ibrah dari nikmat, jangan Engkau jadikan saya orang yang mengambil ibrah dari musibah. Karena jiwa manusia itu banyak yang tidak kuat ketika mendapatkan musibah, sehingga ketika dia dapat musibah tidak jarang justru menjadi orang yang lebih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bagi kita, kalau Nabi SAW, ini untuk diri Nabi, ya, Nabi SAW itu musibah sama nikmat itu sama saja, semangatnya selalu mendekat kepada Allah itu tidak ada bedanya, mau dalam musibah, mau dalam nikmat. Bahkan Sayyidah Aisyah sampai heran ketika Islam sudah kokoh dan kuat, pada akhir-akhir masa dakwah Rasulullah SAW, istilahnya sudah nyaman di Madinah. Sayyidah Aisyah heran, kok Rasulullah SAW justru rukuk sujudnya semakin banyak. Bukan saja pada saat tantangan-tantangan besar, tapi pada saat nikmat-nikmat besar juga semakin mendekat kepada Allah. Tidak ada bedanya bagi Nabi SAW. Mau nikmat, mau musibah, dia selalu semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau untuk kita, boleh kita berdoa, ya Allah, jadikanlah saya semakin dekat kepadamu adalah setelah nikmat. Jangan Engkau jadikan saya dekat kepadamu setelah musibah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Bapak, Ibu, Saudara, jamaah yang dirahmati Allah, karena itu yang pertama kita selalu ingat, ya, dalam kehidupan ini naik turun, ya, senang susah, sakit sehat,
Ibrahnya adalah bagaimana menyikapi itu semua. Nah, saya terus menerus belajar. Tuan guru semua belajar. Tidak ada akhir dari kita belajar untuk selalu taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari prinsip Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita tahu bagaimana ada tempat-tempat yang istimewa. Ada tempat-tempat yang harus kita jaga. Ada tempat-tempat yang tidak boleh hilang dari ingatan kita, karena di situ melekat sejarah yang sangat penting dari perkembangan agama kita dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus dalam ayat yang pertama dari surah Al-Isra yang dibaca oleh imam kita Syekh As-Sayyid Atiyah tadi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada dua tempat. Ini saling berkaitan. Kenapa dia saling berkaitan? Karena Allah yang mengaitkannya. Mana bukti Allah mengaitkannya? Di ayat ini, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram tidak lepas dari masjidil aqsa. Karena itu hari ini bapak-bapak ibu, Masjidil Haramnya baik-baik saja, alhamdulillah. Setiap tahun berjuta-juta umat Islam umroh ke situ, tawaf setiap hari puluhan ribu, aman, tentram, senang, sentosa. Tetapi Masjidil Aqsa tidak baik-baik saja. Ingat-ingat bapak-bapak nih, ingat-ingat. Masjidil Aqsa tidak baik-baik saja. Berada di bawah penguasaan Zionis. Anak-anak muda tidak boleh ke masjid. Hanya yang di atas 60 tahun yang boleh sholat di masjid. Tidak jarang sholat 5 waktu tiba-tiba dikunci. Bahkan dalam beberapa keadaan Masjid Aqsa itu diserbu dan orang yang sholat di dalamnya disiksa oleh Zionis. Maka kalau kita memperingati Isra dan Mi'raj seperti malam hari ini, ingat masih ada kewajiban perjuangan yang belum selesai. Apa itu? Membebaskan Masjidil Aqsa. Sebagian ulama menyampaikan bahwa dua masjid ini disebut bersamaan dalam satu ayat untuk menunjukkan bahwa nasib yang satu akan menentukan nasib yang lain. Apa maksudnya? Dulu pada saat pemimpin Zionis yang namanya Ben Gurion, orang Zionis itu pemimpin pasukan, sampai dia di samping Masjidil Aqsa. Apa kata dia? Hari ini kita menguasai Al-Aqsa, besok kita akan menguasai Yasrib. Apa itu Yasrib? Yasrib itu adalah Al-Madinatul Munawwarah. Besok kita menguasai Makkah, tempat Al-Masjidil Haram. Jadi ketika yang satu dihancurkan, yang satu juga bisa terancam. Ada juga pemimpin Zionis, kalau kita baca dalam sejarah, namanya Golda Meir, Perdana Menteri Perempuan. Ketika dia mengalahkan pasukan Arab tahun 67 di pinggir Teluk Ailat, dia pidato dengan suara yang besar. Apa katanya? Hari ini kita sudah sampai di pinggir Teluk Ailat ini, dan saya sudah mencium bau dari nenek moyang saya yang ada di Madinah dulu pada masa Muhammad. Jadi dirujuk kepada Bani Quraisyah, Bani Nadir, ya, dan kelompok-kelompok Yahudi yang berkhianat di Madinah. Dengan kata lain,
dia mengancam, sekarang hari ini dapat kita duduki, besok kita menyerbu ke Madinah. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah simbol. Maka pada diri kita semua, walaupun ribuan kilo jarak kita jauhnya dari Masjidil Aqsa, tanamkan niat kita tetap mencintai dan berjuang untuk Masjidil Aqsa. Paham para santri? Paham santriwati? Tanamkan. Kita doakan. Kalau ada yang mampu lebih dari doa, silakan. Ingat, tidak ada artinya kita berisra mi'raj membaca setiap hari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, tapi tidak peduli pada perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Perjuangan mereka adalah perjuangan kita. Perjuangan mereka adalah fardu kifayah kita. Apa arti fardu kifayah kita? Mereka lah yang menunaikan kewajiban atas kita. Kan sebenarnya menjaga Masjid Aqsa itu untuk semua umat Islam, tapi sementara yang bisa melakukannya, memperjuangkan, itu hanya saudara-saudara kita di Palestina. Bisa babihim, dengan sebab mereka, maka gugur kewajiban kita sementara. Mereka yang mengkifayahkan kita, maka kita terima kasihkan kepada mereka. Terima kasih saudara-saudara kami di Palestina, kita bantu. Termasuk sekarang setelah 470-an hari mereka habis-habisan dibombardir, puluhan, hampir 50.000 yang meninggal, belasan ribu anak-anak umat Nabi Muhammad SAW itu semua. Kita ingat ini. Jadi yang kedua dari memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, jangan lupakan Masjidil Aqsa. Letaklah di hatimu sebagai Nabi dulu mengikat buraknya di Masjidil Aqsa, penanda bahwa tidak akan lepas, tidak boleh lepas dari hati orang mukmin mencintai Masjidil Aqsa, tempat Nabi kita diisrakan dan dari situ dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Yang ketiga, bapak-bapak saudara, azan kita cukupkan? Malas? Tambah sedikit ya. Yang ketiga, bapak-bapak saudara-saudara, Isra dan Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah pengingat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengukur Allah dengan diri kita. Jangan menghitung kasih sayang Allah, kemurahan Allah dengan cara kita. Karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebagaimana dulu pada saat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang dengan penuh keterbatasan fil haramaini syarifain, di Mekah dan di Madinah, gurunnya kering dan tandus, airnya terbatas, tapi dengan maha kuasanya Allah, maka Islam bisa tersebar di seluruh dunia. Maka demikian pula pada hari-hari ini, ketika kita, masing-masing dari kita, ada keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki, jangan putus asa dari kasih sayang dan kemurahan Allah. Azan? Azan atau belum? Azan ya? Walaupun tak jelas, tapi kita diam dulu sebentar ya, sampai selesai azan.
Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Isra dan Mi'raj itu juga mengingatkan kita tentang kuasa Allah Ta'ala. Kuasa yang tidak boleh kita ukur dengan keadaan kita. Kalau keadaan kita misalnya hari ini katanya bangsa Indonesia ini belum termasuk bangsa yang maju. Masih banyak bangsa-bangsa yang lebih hebat. Dan kalau kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia, mungkin karena banyak hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan misalnya, mungkin kita merasa berat Indonesia ini untuk jadi negara maju karena melihat situasi hari ini. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengajarkan kita untuk membuka mata, membuka hati, membuka harapan, dan meyakini bahwa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh melampaui apa yang tergambar oleh manusia. Dengan kata lain, apa yang bagi pikiran kita masih berat untuk dijangkau oleh bangsa kita, masih sulit, bisa jadi di mata Allah, dan di mata Allah memang benar, itu bukan sesuatu yang sulit. Maka jangan putus asa. Linuriyahu min ayati. Dulu akalnya orang Quraisy nggak sampai dia. Biasanya mereka kalau ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis itu berbulan-bulan naik onta. Itu sampai akalnya di situ. Maka ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj dan mengabarkan bahwa beliau berangkat ke Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha dan kembali dalam satu malam, Nabi ditertawakan. Ma baina musaffiqin wa mumsikin ra'sahu. Ada yang berkokok-kokok bukan berkokok-kokok kagum, tapi berkokok-kokok istihzaan, ya, bertepuk tangan, istilahnya untuk meremehkan. Jogang nih si bercerita, kira-kira begitu. Ada yang pegang otaknya sambil tok-tok ra'sahu, nunduk-nunduk, mentertawakan. Kenapa? Akalnya baru sampai situ. Yang mereka sehari-hari seperti itu, karena tidak adanya keimanan, tidak bisa sirah imaniyah. Yang ada dalam pikirannya hanya hukum-hukum alam saja. Dia lupa bahwa Allah Maha Kuasa. Maka dengan Isra dan Mi'raj dibukalah cara pandang baru, dan itulah yang harus ada pada diri kita. Jangan seperti orang Quraisy dulu yang mereka percayai dan yakini hanya sebatas apa yang sudah mereka rasakan. Maka dalam anak-anakku ya, sedang menuntut ilmu, ya, kalian sedang menuntut ilmu, jangan takut bercita-cita untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh. Jangan lihat keadaan kalian hari ini, aduh saya di Pancor, saya pingin ke misalnya kemana, ke Mekah, saya pingin ke Kairo belajar, ke Mekah belajar, ke Yaman belajar, atau mungkin belajar teknik di Italia, di Belanda, di Jepang, di Amerika, di Australia. Aduh saya pingin, tapi saya jangan takut. Keadaan kita tidak membatasi kuasa dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat saja pada Isra dan Mi'raj. Jadi aqliyatul iman, ya, akalnya orang beriman, tuntunan iman kita adalah kita yakin dengan kuasa Allah dan
kita mengikuti proses dengan baik, kita bisa sampai kepada apa yang kita mimpi. Isra dan Mi'raj itu mukjizat, tapi ada prosesnya. Nabi dibelah, Nabi disuruh milih susu atau milih khamar. Nabi pilih susu. Hudita ilal fitrah, kata malaikat Jibril, kamu telah memilih fitrah. Itu proses pembersihan, penyiapan. Karena itu semua kita yang punya cita-cita, khususnya anak-anakku para santri-santriwati, ya, jangan cita-cita yang tinggi. Linuriyahu min ayatina. Kuasa Allah itu tidak ada yang bisa membatasi. Yang keempat dan terakhir, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Isra dan Mi'raj Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibaratnya kata ulama adalah menjadi tonggak awal dari beralihnya Islam, ya, dari pesan yang pada saat itu, ya, istilahnya atau dianggap, ya, hanya sebagai agamanya orang Arab. Maka dengan diisrakannya Nabi ke Masjidil Aqsa, lalu di situ beliau mengimami para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul itu menjadi makmum, baginda Rasul menjadi imamnya. Itu penanda, kata ulama, bahwa risalatul Islam adalah risalatun alamiyatun ammatun likullina, bahwa tuntunan Islam itu adalah tuntunan yang alamiah, yang tidak hanya untuk orang Arab, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Dan 1 tahun setelah itu Rasulullah dihijrahkan, dan dari situlah kemudian mulai menyebar Islam sampai kepada kita di Nusantara, di Indonesia. Alhamdulillah. Bapak-bapak saudara, pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil atau hikmah yang keempat ini memberikan kita tanggung jawab. Kalau memang risalatul Islam itu adalah risalatun alamiyah, memang ajarannya untuk semua umat manusia, maka tanggung jawab kita adalah tausilu tilkar risalah ila kafatin nas. Kewajiban kita sebagai umat Islam hari ini adalah bagaimana dakwah ajaran Islam itu bisa sampai dengan baik kepada seluruh umat manusia. Karena itu wajib bagi umat Islam menguasai. Umat Islam ini wajib untuk ada di antara umat Islam yang menguasai seluruh bahasa-bahasa yang ada di dunia, untuk kemudian bisa berdakwah kepada pemilik bahasa itu masing-masing. Tidak boleh ada satu bahasa yang digunakan oleh satu bangsa di dunia ini yang tidak dikuasai oleh umat Islam. Harus ada. Kalau ada namanya bahasa Mongol, harus ada umat Islam dalam jumlah yang cukup yang menguasai bahasa Mongol untuk dia bisa berdakwah dengan bahasa itu. Tanggung jawab kita. Artinya apa? Persenjatai diri dengan itu. Sudah, itulah kunci masa depan. Banyak bangsa-bangsa yang sudah ditindas sekarang sudah jadi bangsa yang hebat. Tahu bangsa Vietnam? Vietnam itu kalau kita baca, kita lihat filmnya tahun 70-an itu dibom habis sama Amerika. Bom habis, ratusan ribu, jutaan yang mati. Sekarang dia sudah menjadi salah satu bangsa yang paling maju di Asia Tenggara. Sebentar lagi akan masuk mobil Vietnam, produksi mereka masuk ke Indonesia, dijual ke orang Indonesia, dipakai. Kita nyetir mobil dibikin orang Vietnam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan mobil Indonesia disetir sama orang Vietnam?
Kapan mobil Indonesia disetir sama orang Malaysia? Itu pertanyaan. Ilmu, bapak-bapak. Ini selalu ngotok-ngotok. Itu ilmu, tuntut ilmu. Isilah semua cabang-cabang ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk kemajuan peradaban oleh anak-anak kita. Entah itu tekniknya, kedokterannya, ekonominya, keagamaannya, semuanya. Di Madinah dulu bukan hanya ada qari atau muqri seperti Abdullah bin Ubay atau Abdullah bin Mas'ud, ya. Ubay bin Ka'ab, mohon maaf, seperti Ubay bin Ka'ab atau Abdullah bin Mas'ud. Bukan hanya qari, tapi ada najjar, tukang kayu, ada haddad, tukang besi, ada nahas, tukang tembaga itu. Ada banyak profesi-profesi. Itulah Madinah pada masa Rasul. Jadi di Madinah itu bukan hanya isinya orang yang jago baca Quran, tidak. Orang yang jago teknik banyak, orang yang jago pengairan banyak, orang yang jago ekonomi banyak, orang yang jago kedokteran juga ada. Tentu kedokteran pada zaman itu. Itu semua harus terisi baru menjadi munawwarah, menjadi peradaban yang bercahaya. Maka kepada kita umat Islam, mari jangan hanya membanggakan agama Islam, agama yang risalahnya untuk seluruh alam. Pertanyaannya, kita bisa berdakwah enggak ke seluruh alam ini? Agama Islam, agama yang membawa kemajuan. Pertanyaannya, benarkah kita sudah menjadi negara muslim yang maju? Kan begitu. Ini tanggung jawab. Nah, Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mampu menyadarkan kita kepada tanggung jawab kita. Itulah yang dapat yang sampaikan bapak-bapak, saudara-saudara ini. Jadi ada berapa hal tadi? Ada 4 hal ya. Yang pertama, ba'da kulli mihnatin minha. Setiap cobaan pasti ada pemberian. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Hal-hal yang berat pasti ada akhirnya. Dan bagi seorang mukmin, akhir apapun itu semua adalah karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan lupakan Masjidil Aqsa. Ingat, ikat dia di hati kita sebagaimana Nabi mengikat Buraq di Masjidil Aqsa. Jangan lupa kewajiban kita. Mau ngomong seperti apa, media bicara seperti apa, tapi ingat bahwa masih ada tempat mulia yang Allah amanahkan untuk kita jaga, sekarang masih berada dalam penjajahan. Maka kita doakan dan kita bantu, saudara-saudara. Yang ketiga, azamatu qudratillah, bahwa dari Isra dan Mi'raj ini jangan kita ada pikiran bahwa karunia Allah itu ada batasnya. Jangan ukur Allah dengan ukuran kita. Karena itu selalulah siap untuk menerima karunia Allah, tapi ikuti prosesnya dengan baik. Kalau kata para ulama tafsir, salah satu makna dari fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadar radiya. Jiwa dan diri manusia itu seperti lembah-lembah yang ada cekungan-cekungan di bumi. Semakin besar cekungan itu, maka ketika tumpah air hujan semakin banyak yang tertampung di situ. Ada lembah yang dalam, kalau turun hujan banyak airnya di situ tertampung. Atau kalau kita lagi hujan, kita keluar dari rumah kita jauh, apa namanya itu? Apa namanya? Apa namanya itu? Oh, bahasa bahasanya panci apa? Apa istilahnya itu? Pembola, bukan pembola. Apa namanya itu?
penyedot, pemongkak atau apapun, panci apa, maka air yang tertampung di dalam alat yang kita bawa adalah sesuai dengan ukuran alat itu. Maka ayat ini kata para ulama, fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadan rawdiyah anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Allah turun air, alirkan dari langit maupun air, danau dan segala macam, maka setiap cekungan dan lembah itu akan menampung sejumlah atau sebesar yang ada, jumlah besar, luas lebar dari wadah-wadah itu. Itulah kita. Jadi kalau Allah kasih sedikit, ya memang rupanya siap kita baru sedikit. Begitu. Kalau Allah kasih kita ilmu masih sedikit, ya mungkin persiapan kita juga masih sedikit. Wadah untuk menampung itu baru segitu. Maka besarkan. Dan salah satu yang membesarkan wadah untuk mendapatkan rahmat Allah adalah keyakinan akan kemurahan Allah Ta'ala. Jadi keyakinan itu bahkan wadah besar dalam diri kita. Di dalam Isra Mi'raj itu linuriyahu min ayatina, yang bisa memaknakan kemahakuasaan Allah adalah hanya orang-orang yang beriman. Lalu yang terakhir, yang keempat apa tadi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan bersama dengan Al-Anbiya As-Sabiqin wa Rasul. Lalu Nabi mengimami, penanda bahwa risalatul Islam itu adalah risalah alamiah. Karena risalahnya risalah alamiah, maka kewajiban kita juga bukan alamiah. Anak-anakku, sadari ini hal yang disadari oleh Al-Maghfurlah puluhan tahun yang lalu. Maka doa Al-Maghfurlah, wa ansyur wa faz wa ayyid nahdatal watan bil, itulah kesadaran Al-Maghfurlah. Jadi kita ber-NWDI ini bukan gaya-gaya dipancar saja. Ber-NWDI ini bukan membanggakan yang sudah ada, tapi merintis yang belum ada. Ber-NWDI, berdakwah itu adalah meluaskan, memperpanjang jejak langkah dakwah kita. Itu fil alamin, tanggung jawab. Mudah-mudahan anak-anakku, santri-santriwati paham ya, tanggung jawab. Dan itu bekalnya ilmu. Kalau sudah ada ilmu, nanti Allah yang ngatur. Yakin saja. Tahu anak-anakku dulu, guru-guru saya di Mesir itu, guru-guru saya di Mesir itu tidak ada istilahnya anak orang kaya, anak pejabat, tidak. Rata-rata aktsaruhum minal aryaf, sebagian besar itu dari jauh-jauh, minas Sa'id, dari dataran tinggi sana di Sa'id itu, padang pasir, minal aryaf, daerah-daerah pinggiran. Tapi karena kekuatan azimah, karena kesadaran, karena kesanggupan, karena kesungguhan, mereka menjadi masyayikhul kibar ila garis syar'i. Mereka menjadi guru-guru besar yang hasil dari pendidikannya itu mengalir dari generasi ke generasi. Karena itu siapkan dengan ilmu sebaik-baiknya, jalan untuk menunaikan tanggung jawab ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan oleh Rasulullah SAW pada kita. Ini dapat saya sampaikan, dan harap pada dari Masjid Besar At-Taqwa Kelurahan Pancor untuk tetap meneruskan tradisi-tradisi yang memang telah diwariskan oleh guru-guru kita. Teruskan tradisi-tradisi itu, tradisi untuk melaksanakan munasabah-munasabah seperti ini, majelis-majelis
kemudian juga majalisul ilm, majalisul zikr, teruskan, makmurkan masjid besar At-Taqwa ini, karena ini adalah wasiat, ya, pusaka dari orang tua kita. Allahumma qul wal hadi ila sabil rasyad. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan kepada seluruh Tamir Masjid Pancor. Saya tidak tahu siapa ketuanya Tamir Masjid Pancor. Man Rois Tamir? Siapa? Jarwan, iya. Oh, presiden? Alhamdulillah. Saya lihat Masjid At-Taqwa ini, alhamdulillah, semakin bersih, ya. Alhamdulillah, semakin bersih, semakin bercahaya, semakin nyaman. Mudah-mudahan ini penanda bahwa desa kita, kelurahan kita, kampung kita semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk majelis takmirnya. Senang setiap kali datang ke masjid kita ini, selalu merasakan suasana yang baik, ya, terang, bersih, ya, dan nyaman di hati kita. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Tetap semangat, ya, untuk memakmurkan masjid kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup bersama dengan doa, ya, doa yang pendek, nanti doa yang panjangnya setelah kita selesai sholat isya dipimpin oleh imam nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fil ridha wa la tu'alina wa la siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah dan jazakumullahu